Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini kita akan bahas tentang turunan fungsi trigonometri. Jadi yang kita bahas itu bentuk turunan rantai ya. Jadi caranya untuk fungsi trigonometri, turunkan terlebih dahulu pangkat, setelah pangkat trigon, setelah itu sudutnya ya. Coba kita perhatikan contohnya. Misalkan ada turunan pertama dari Y sama dengan cos pangkat 3, 3 kurang 2X adalah berapa ya? Jadi kita turunkan, jadi ini ada pangkat, ini trigon, ini sudut yang dalam kurung ya. Jadi caranya, Y-aksennya adalah turunkan dulu pangkat 3 kali cos, sisa berpangkat 2, 3 kurang 2X ya. Setelah pangkat, tunannya trigon, tunannya cos adalah min sin 3 kurang 2X. Setelah trigon baru tunannya sudut, tunannya dalam kurung ya. Tunannya 3 0, tunannya min 2X adalah min 2. Nah, setelah itu kita sederhanakan, negatif kali negatif dan jadinya positif. 3 kali 2 cos kuadrat 3 kurang 2X kali sin 3 kurang 2X ya. Oke. Biasanya jika di turunan rantai fungsi trigonometri pasti kita arahkan supaya bentuknya paling sederhana. Nah, perubahan yang sering kita gunakan yaitu sin 2X. Perubahannya adalah 2 sin X cos X. Oke, jadi kita arahkan supaya bentuknya jadinya sin 2X ya. Jadi kita arahkan supaya memuat 2 sin X cos X. Duanya sudah ada, sin X-nya sudah ada, sin-nya sudah ada. Kita sisa jabarkan cos-nya. 3 kali, ini kan cos-nya 2. Ada 2 ya, jadi saya tulis yang pertama ini ya. Terus 2-nya saya tulis di sebelah sini ya. Terus sin 3 kurang 2X kali masih ada cos-nya 1 ya. Cos 3 kurang 2X. Supaya bentuknya seperti ini ya. Oke. Jadi ini kita ubah. Jadi dari sini kita ubah ke sin 2X. Jadi awalnya sudutnya 1, di sini sudutnya jadi dikali 2 ya. Jadi sisa kita kali 2 sudutnya. 3 kali cos 3 kurang 2X berubah jadi sin 2 kali 3 6, 2 kali 2 4 ya. Jadi bentuk sederhananya seperti ini. Contoh lain, misalnya ada Y sama dengan sin pangkat 3 5 kurang 4X ya, sebenarnya hampir sama. Jadi turunannya kita turunkan dulu pangkat 3 sin sisa berpangkat 2 5 kurang 4X. Setelah itu turunannya sin cos ya, 5 kurang 4X. Setelah tunannya trigon, tunannya sudut, tunannya ini adalah minus 4 karena tunannya 5 0, tunannya 4X adalah min 4. Setelah itu kita arahkan supaya bentuknya ada seperti ini ya. Jadi 4 itu bisa saya jabarkan 2 kali 2. 3 minusnya saya taruh ke depan kali 2. Sinnya kan kita butuh 1, sedangkan sin di sini ada 2, berarti kita pecah. Jadi sin 5 kurang 4X. 2-nya ya, saya tulis di sini saja ya. 2 ini dapat dari 2 kali 2 dapat 4 ya. 2-nya sudah saya tulis depan. Jadi 2 sin 5 kurang 4X kali cos 5 kurang 4X ya. Sudah sama bentuknya ya. Dengan ini. Jadi sisa kita ubah minus 6 sin 5 kurang 4X. Jadinya nanti sin sudutnya sisa dikali 2 dapat 10 kurang 8X. Ya, oke. Contoh selanjutnya, nomor 3. Turunan pertama dari Y sama dengan cos kuadrat 2X kurang Pi. Jadi Pi-nya sebagai konstanta ya. Yang tidak memuat variabel ya. Jadi turunannya, ingat, turunkan dulu pangkat. Turunannya ini jadi 2. Cos, pangkatnya berpangkat 1 ya, karena berkurang 1. 2X kurang Pi. Setelah pangkat trigon, tunannya cos adalah min sin 2X kurang Pi. Setelah trigon tunannya sudut, tunannya 2X kurang Pi adalah 2. Karena
turunannya pi adalah 0. Sama dengan contoh sebelumnya, jadi kita ubah supaya dapat sin 2x ya. Jadi 2-nya, ini ada 2 yang tidak masalah ya. Minusnya taruh ke depan jadi minus 2 kali 2, saya urutkan ya. 2x kurang pi cos 2x kurang pi ya. Ini bentuknya sudah sama, berarti min 2 berubah jadi sin sudutnya kali 2, 4x kurang 2pi ya. Oke. Lanjut, contoh nomor 4 sebenarnya sama ya. Pangkat dulu 2, sin pangkatnya berkurang 1 jadi sisa pangkat 1, 2x tambah 3. Setelah pangkat sekarang turunannya sin adalah cos 2x tambah 3. Setelah trigon sekarang sudut, turunannya 2x tambah 3 adalah 2. Kita ubah supaya bentuknya sama ya, dengan sudut rangkap sin. Jadi bentuknya sudah sama ya. Ini jadi nanti 2 kali berubah jadi sin 2x, atau sin ini kita kali 2 dapatnya 4x tambah 6. Oke, soal nomor 5, turunan pertama dari Y sama dengan 1/sekan kuadrat X adalah. Jadi sebenarnya ini, supaya lebih gampang kita ubah bentuk terlebih dahulu. Sekan itu artinya, ini kan sama kalau saya tulis begini ya, sekan X berpangkat 2, sama. Sekan itu artinya 1/cos. Jadi 1/1/cos itu sama dengan cos kuadrat X. Jadi 1/sekan kuadrat X akan sama dengan cos kuadrat X. Oke, jadi sisa kita turunkan. Turunannya pangkat adalah 2 cos X. Setelah itu turunannya cos adalah min sin X. Turunannya X 1 yang tidak usah. Minusnya ke depan, saya urutkan sin terlebih dahulu, lalu cos. Nah, ini mirip sudut rangkap sin, jadi min sin 2x ya. Oke. Nomor 6, misalnya ada turunan pertama dari Y sama dengan akar pangkat 3 dari sin kuadrat 3x ya. Jadi kita gunakan, sebenarnya ada 2 cara ya. Kita gunakan cara pertama terlebih dahulu. Jadi caranya kita turunkan yang dalam akarnya dulu ini. Jadi turunan rantai ya, pangkat dulu 2, sin pangkatnya sisa berpangkat 1. Setelah itu turunannya sin adalah cos. Setelah itu turunannya sudut adalah 3 per akar. Ini sebenarnya hampir mirip dengan nomor 7 tadi, cuman ini dia karena ini berpangkat akar pangkat 3, berarti sini juga 3 kali 3 kali akar pangkat 3 dari sin kuadrat 3x, namun harus berpangkat 2. 2 ini dapat dari 3 kurang 1, selalu begitu ya. Jadi kalau pangkat 4, nanti 4 kurang 1, berarti sini pangkat 3 ya. Jadi ini kita coret, sisa kita ubah ya. Jadi ini 2 sin 3x cos 3x, ini bisa kita jabarkan, jadinya ini kan pangkat 4 nanti ya. Jadi bisa saya ubah akar pangkat 3 dari sin pangkat 3 3x kali akar pangkat 3 dari sin 3x. Ini kan perkalian, jika perkalian pangkatnya dijumlah ya. 3 tambah 1 jadinya 4. Tidak merubah soal ya, kita ubah bentuk. Jadi kita ubah supaya salah satunya ada 3 ya, supaya nanti habis. Nah, nanti tersisa sin 3x, sin 3x-nya habis. Jadi tersisa 2 cos 3x per akar pangkat 3 dari sin 3x ya. Oke. Cara lainnya, jadi ini kita ubah ke perpangkatan. Jadi sin pangkat 2 per 3 3x. Nah, kita gunakan turunan rantai. Pangkat dulu 2 per 3, sin pangkatnya berkurang 1, jadinya minus 1/3, karena 2 per 3 kurang 1 ya, 3x. Sudah itu turunannya sin adalah
cos 3x tunannya sudut adalah 3. 3-nya kita coret, tersisa 2 cos 3x per pangkat negatif bisa kita ubah ke pangkat positif tapi berubah posisi. Awalnya dia pembilang diubah jadi penyebut. Jadi akar sin 3x. Ya, pangkat pecahan sama aja dengan pangkat akar. Ya, oke, seperti itu. Oke, kita bahas nomor 7. Misalkan ada fungsi y sama dengan akar cos 2x. Kita mau turunkan. Jadi ada caranya untuk menurunkan akar, yaitu turunkan terlebih dahulu yang dalam akar. Jadi turunannya cos 2x adalah turunannya cos min sin, karena ada koefisiennya taruh ke depan, ya. Per, karena sini kan pangkat 2 ya. Berarti sini 2 ya. Kali akar semula cos 2x. Jadi turunkan dalam akarnya per 2 kali akar semula. 2-nya kita coret, berarti turunannya adalah minus sin 2x per cos 2x akar cos 2x. Ya, oke, seperti ini dirasionalkan ya. Namun ini bisa kita ubah supaya bentuknya sederhana. Sin per cos itu sama dengan tangen. Jadi tangen 2x akar cos 2x. Soal nomor 8. Misalnya turunan pertama dari y sama dengan sin 5x. Jadi ini juga sebenarnya turunan rantai ya. Pangkat dulu jadinya 5, sin sisa berpangkat 4 karena selalu kurang 1. Sudah itu trigon. Turunannya sin adalah cos x. Turunannya karena ini tidak ada koefisiennya langsung saja ya sampai sini. Cuman kita mau ubah supaya memuat istilahnya sudut rangkap sin ya. Kita ubah sudut rangkap sin itu selalu memuat 2. Jadi supaya muncul 2, saya ubah supaya posisinya begini ya. 5 per 2 kali 2 itu kan 5 juga ya. Kita tidak merubah soal. Nah, sudut rangkap sin itu hanya ada 1 sinnya, sedangkan ini ada 4. Berarti kita tulis pangkat 3 di sini yang pangkat satunya. Ini jika kita kali dapatnya pangkat 4 cos x. Jadi ini sudut rangkap sin. Jadi 5 per 2 sin pangkat 3x sin sudutnya kali 2 2x.